Selamat pagi, malam, dan petang. Sore nanti kasebut. Bareng gue lagi di sini segmen keempat, tetap di konten horny bersama para senior yang suka horny. Harusnya gue enggak nih. Kenapa? Paksa-paksa. Ya, jadi di sini ada Om Don, presidennya Rory, terus ada Om Adnan, terus ada Om Boma. Ya. Jadi segmen ini tuh mau lanjutin kisah yang waktu kemarin tuh, yang kita berdua ya, Pres, yang tiba-tiba ciluk halo gitu, gue kan udah pingsan. Nah ini seputaran pengalaman misteri ketika kita lagi reading. Ya jadi siapakah yang mau bercerita? Kayaknya Om dulu deh Om. Reading. Iya Om. Itu biji. Baca. Nah, kan Itu reading. Oh iya. Reading. Jadi kemarin itu lagi cerita Bang. Gua cerita masalah perjalanan RFA kita Ride for Heroes. Kita perjalanan jauh lah. Mau ikut ya? Ikut dong. Walaupun nginep dulu. Nah, di Pacitan kan kita pisah tuh. Gua jalan pagi nemenin almarhum Eyang. Nah, lo kan sama rombongan jalan. Nah, itu kan rombongan berapa sih sisa rombongan 9 ya? Ya, makanya namanya kan jadi G9S. 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 Apaan tuh? G itu grup. Grup. Tadinya kan G1 ya. G1. G1 9S. Oke. Jadi grup 1 tinggal 9 orang, spesial jalan tengah malam. Memang ini ya Pak, antara dipaksakan dan Sama memang Garelo, keharusan. ya kan. Langsung Garelo nah kuahan. Yang Garelo ya Kita kuat tuh gitu. aja target memang. Jadi Iya. tanggal 17 ya Bang. Ya. 17 Agustus kita harus Kok 17? 10 iya ya? dong. 10 November, sorry. 10 November. 10 November kita harus sudah ada di Tempat, Surabaya ya. karena mau ada giat Seremonial. seremonial 10 November. Oke. Hari apa? Hari Pahlawan. Nah, jadi mereka berangkat lah tengah malam bolong itu. Malam bolong ya? Itulah. Ya gitu. Nah, monggo cerita. Gua cuma bisa cerita sampai kita misah gitu. Takut deh. Takut tapi udah ngelihat gue bingung ya kan. Gue aja diceritain yang merinding badan. Sampai lalat kayak pingsan. Gua iya bener. Udah. Gua aja sampai males dengernya lagi aduh. Sebenarnya Ya, monggo. gimana ya? Tapi makanya kita sebenarnya tuh ada diem baik. Ngopi ngapa ngopi? Nah itu bukan apa-apa sih. Ada orang yang percaya, ada yang Iya. enggak, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau mau dikaji secara sisi Islam ini, itu tuh gaib itu memang ada dua. Oke. Jadi, gaib secara sisi Islam itu gaib itu ada dua. Gaib ilafi. Gaib sama ilafi gaib hakiki. sama gaib hakiki. Gaib hakiki itu yang miliknya Allah, Oke. ya kan? Oke. Jodoh, ya kan? Mau, gitu benar, kan. benar. Itu rezeki apa segala macam itu diatur sama Allah. Itu kan gaib. Kita nggak tahu tapi Allah yang maha tahu. Iya, betul. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus, Benar. kalau yang manusia itu yang dialami adalah gaib ilafi. Jadi kalau misalnya pengalaman yang ketemu nih itu disebutnya gaib. Wah, itu sebenarnya kalau kita mau baca lebih serius itu ada bicaraan antara jin dengan manusia, ada bukunya. Wah. Berat ini. Kajiannya berat nih gue nih. Gak apa-apa ini jadi edukasi juga benar-benar. Iya, kan kita membahas supaya kita nggak salah jalur. Benar. Bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk, ada manusia, ada syaitan, ya kan, ada jin kan seperti itu. Ya memang itu memang sebenarnya ada dimanapun ada. Nggak usah riding, nah datang aja ke gedung gue TLT. Iya. Nggak usah pakai riding. Gitu. Syuting aja sana Lu syuting. datang ke tempat gue biasa nongkrong tuh Madon Jack tuh. Yang ada rumputnya. Di yang P1. Oh, iya. Nah, ajaib tuh kalau misalkan jam 12:30, jam 12:30. Nah, nanti ada yang dari pohon ngelompat, ting, tung. Nah, Aduh. Oh, berarti harus dibikin live tuh nanti. Harus ada sesi khusus nih live. Lo di sana. wah jangan ntar hilang semua. Ada mampu. Biarin aja. Gue udah trauma sama konten yang kemarin. Gila 6 episode langsung stop. Gak kuat gue. Coba Iya, dulu. Gak kuat gue. Di P1 itu ada pos untuk parkir kan, gitu. Jadi gua waktu itu
Ya sama-sama beberapa orang lah yang tim TLT yang biasa pasukan berani begadang gitu, yang biasa setelah sholat subuh baru tidur gitu. Karena biasanya ada acara kalau ada acara gitu kan. Ya begitu, total wing lompat aja dari pohon itu, ding 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 ding. Begitu gue udah ngitung nih 1, 2, 3 pasti bubar dia orangnya. Wah, bubar lari. Itu semuanya pada ngeliat Om? Ngeliat, ada yang ngeliat 1, tapi yang lain kan itu kayak orang kita batuk nih. Iya, jadi latah gitu ya, jadi latah gitu. Sama kayak ketawa, gue ketawa, lucu banget gitu kan, pasti ular. Benar. Meskipun nggak tahu itu beberapa orang yang itu, gitu. Lu kenapa lari gitu? Ya. Pas udah enggak, lu ngapain lari? Lu ngapain lari? Dan anehnya itu pucat semua gitu kan. Oh iya. Karena ya jamnya sih. Iya. Jamnya begitu. Jamnya, ya. Kebetulan kami waktu riding itu start dari Pacitan itu jam 1:30. Dari Pacitan itu jam 1:30. Oke. Karena kita mau ngejar tadi itu Surabaya udah ada yang nungguin ya, dan kita harus lakukan seremonial. Kita nggak bisa ngorbanin yang lain. Gitu. Nah sementara Don Press waktu itu menemani almarhum Eyang karena Eyang ikut ya? Eyang ikut. Dan itu riding Eyang? Riding bukan riding. Iya. Kalau bahasanya Eyang mah riding. Oh, riding. Riding. Itu pas malam juga Eyang ikut berarti? Oh enggak. Enggak. Kirain Eyang almarhum hebat. Kita lanjut. Ya karena gua sweeper, kan kita ada trio sweeper tuh di situ tuh. Ada gua, ada Joseph, ada Aji dari BBMC. Nah, awalnya mereka bilang, udah bang, biar gue yang berdua paling belakang gitu. Abang di depannya gitu kan. Set di depannya, seret. Begitu jalan, sempat keterusan, kayaknya bukan ini jalurnya. Itu tuh kata Bang Sultan itu kan. Kali kita muter masuk yang jembatan. Pas belok mau jembatan. Oke. Pemandangan seru. Sudah mulai berbeda. Pasar malam buat. Kan begitu Allah Robbi gua ya sekilas lah. Iya. Tunjukin gitu. Udah mainin klakson, mainin dim gitu. Iya. Ding ngedim. Mereka di depan pada bingung. Mau ngapain sih? Gitu. Memang sebaiknya kalau kita ngelewatin yang begitu, kita tabe istilah orang. Iya. Gitu. Nah, tabe, jalan. Kalau yang bisa lihat, pada minggir tuh. Pada minggir, ngasih jalan deh. Gitu, kayak orang aja gitu ya? Iya, kayak lu sama gua bercandain. Ngapain sih manusia? Jahil amat jam segini. Gitu kan. Yang satu lagi apa? Ini si Koplak ngapain udah lewat jam segini, suara knalpot kayak bangsat semua. Bladar blundur gitu kan. Mungkin kalau ada tuyul kan lompat di kalau sungai. Kaget. Waduh. Gua dibedil. Nah dari situ gua udah firasat gak enak. Ini jalur aneh nih gitu kan. Nggak lepas bacaan ayatul kursi terus ngalir dari mulut gua terus. Terus satu berjalan. Nah setelah dari situ tuh mulai keanehan. Ada Indra itu sempat dibilai sama orang, ditunjukin sama orang, ayo kemari. Kita freksonin, Dra, jurang, minggir. Gue bilang gitu, belok. Oh sempat kayak orang ya, tuh Indra, lewat sini gitu ya? Indra, Eri gitu. Oh iya Eri. Iya Eri. Waktu itu Eri rada unik motornya karena knalpotnya nggak bunyi. Oh kalem. Jadi gitu kan. Nah itu ya kentutnya anak gadis lah kayak. Set. Itu Eri malah gue samperin. Set gue samper gitu supaya dia jangan, kalau dia lanjut jurang. Dan itu beneran jurang ya? Ya jurang. Nggak lama dari situ perjalanan gue kebelet pipis. Gue bilang sama Bang Sultan, berhenti, gue bilang, berhenti. Pas berhenti, nyamperin Bang Sultan ngeliat ini, apanya dia namanya? GPS. Jadi ini jalur di tengah nih, kita udah di jalur ini, tapi di GPS itu posisi kita sebelah kiri jauh. Oh, keluar dari jalurnya? Keluar dari jalur.
Tapi masih Tapi padahal itu jalurnya itu ya? Iya. Oke. Kayak titiknya itu kita di luar jalur. Ini gimana nih, Bang, katanya. Tenang lah, gue mau kencing dulu, gue bilang gitu kan. Oke. Buang air kecil, tabe apa segala macam, bawa ini ya, kuah, ya siramin. Karena kan memang sebaiknya kan kita menyiram apa yang udah kita keluarkan. Gitu kan. Selesai, gue buang air kecil, cuma baca Ayatul Kursi, gue sentil tuh. Balik tuh. Apanya yang disentil dong? GPS. Oh, GPS nya. Soalnya kan habis kencing. Gue bingung. Apa yang disentil? Bener nggak? Bener. Oh, GPS nya ternyata. Gua ngeri kalau gua sentil gitu malah bengkak. Malah spooky. Wow. Oh, kan. GPS yang sentil ya kan. Begitu dibacain Ayatul Kursi, gua sentil. Alhamdulillah on the track lagi. Oh. Nah, pada saat kita Bingung kan lu? GPS-nya diisengin. Makanya. Tapi teknologinya dijago tuh. udah di situ, udah kembali lagi, gua akhirnya ngeliat sekitar gitu. Lihat sekitar, gua ngobrol sama Aji, ini jangan lepas doa. Yang lain juga kita bilang jangan lepas doa menurut agama dan ajaran masing-masing lah. Gitu. Dan emang kenapa nih Bang kata gitu? Enggak, itu tadi GPS kenapa Bang? Enggak, itu GPS iseng gua bilang gitu. Ya kalau kita bilang Ada apa? Takutnya di jalan malah tapi pecah konsentrasi ya. Beberapa kayak sebenarnya mereka udah feeling mungkin ya Om ya. ada si apa temennya Joseph yang orang Surabaya. Oh iya. Yang, Ya itu yang siapa namanya? Yang orang Madura itu. Iya. Nah Iya, itu dia udah ngerasa aneh gitu, cuman Iya. dia diam aja waktu itu. Nah iya, biasanya kalau orang yang agak lumayan sensitif tuh ya diam gitu. Wah, azan. Nah, terus Ajan. Azan dulu deh, azan dulu ya. Oke, teman-teman tadi karena azan kita harus hormatin dulu lah, ya kan. Tapi ini makin seru karena pas lagi azan kita sempat ngobrol sebentar dengan pengalamannya Om Boma sama Om Adnan tuh gila sebenarnya. Kata Om Boma katanya satu, kalau lihat kayak gitu jangan dikejar. Ya lagian siapa juga yang mau ngejar Om? Ya, Kita mau karena kita kabur. ngejar masa depan Om. Ngelihat ketawa aja gue udah semaput. Ngedenger doang. Iya, apalagi ngejirim gitu kan sih ngeliatin. Ih, karena kan kadang-kadang tuh ada tayangan-tayangan di TV. Dia nggak pernah nonton. gue nonton Om, gue nonton. Tapi jujur gue nggak terlalu trust karena Yang kacau kadang-kadang gue dibilang kayak si itu tuh hari panca, mirip hari panca. Kalau pas gue nggak berewokan. Ya, Dunia lain. iya sih bener. Iya sih. Baru dari tadi tuh gue liat kayak siapa padahal ya. gue lebih ngerasa gue mirip Vin Diesel. Oh oke. Sering-sering nonton TV nih Bang. Tarik Bang. Lanjut Ya, tadi. lihat gimana Om? Ya itu, gitulah. Seru sih memang. Ya awalnya gue ngomong ke teman-teman nggak inilah supaya lebih fokus ke ridingnya lah, supaya kita bisa ini. Bayangin kita masuk jembatan itu jam 1:30, nyampe lepas hutan yang ada apa namanya itu, kayak ada tukang jualan itu. Di hutan itu kan ada yang jualan tuh. Itu tengah-tengah, masih di tengah itu. Iya, itu masih di tengah. Itu nyampe situ aja udah lewat subuh. Sampai situ udah lewat subuh berarti ya? Udah lewat subuh, berapa jam itu? Harusnya kalau secara normal lu aja lewat cuma 2 jam. Nggak nyampe 2 jam. Nggak nyampe 2 jam. Itu udah nyampe ujung Bang. Oke. Udah nyampe nyampe ujung. ujung. Lewat dari yang itu kan, Lewat. warung itu kan. Warung itu gua malah makan dulu di situ. Tapi Indomie ya? Oh. selama Om perjalanan itu ngerasa kayaknya lama banget gitu. Bukan ngerasa, Bukan emang ngerasa. kejadian. Emang kejadian ya, bukan Lama. ngerasa ya. Kan ngerasa Sampai apa, subuh. gua cuma kok nih Nggak ngeliatinnya selesai. segini aja gitu kan. Penasaran besoknya ngeliat map. Terus ya Allah, ini kenapa lebih dari 4 jam ya? Gitu. Ya kita nyampe di sana tuh jam 5 ya. Nyampe yang di warung yang di hutan itu. Nah, itu Jadi- begitu nyampe di situ tuh rasanya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Selamat. Itu udah nggak mikir, nyampe, wudu, sholat, pingsan. Sempat ngulas teman-teman. Di situ akhirnya baru pada cerita. Iya. Nah di perjalanannya itu tuh yang serunya bukan main, ya Allah. Kalau gue ngeliat, wah ada yang buat balik itu di jalan begitu kan. Nah setelah kita
Ya gua terus aja gitu kan, terus baca itu. Nah itu Yosi itu. Yosi. Ya. Dia naik temannya Joseph, itu dia naik Scorpio ya. Scorpio yang udah dimodifikasi. Kira-kira mendekati pos polisi, ya kan. Nah sebelum pos polisi itu kira-kira hampir 1 kilo lah, nggak nyampe 1 kilo gitu. Gue ngeliat ada yang aneh gitu, ini anak kenapa begini gitu, motornya ada goyang-goyang sana kemari, terus dia kayak ngelambat tapi terus maju, ngelambat, maju. Allah ya Rabbi, bismillah gitu. Wah, digandolin begini. Dan Om itu benar-benar ngeliat plak ketiplak gitu. Gue jadi iya. Tapi bener amit-amit. Untung bulu tangan gua dikit, kalau gua bulu semua berdiri semua tuh kalau itu begitu tuh ya itu. Masya Allah, subhanallah, masya Allah. Ya itulah, dia nggak tahu apa gua waktu itu yang dipercaya sama Allah untuk menjagain teman-teman. Luar biasa, memang jadi super gitu kan. Yang selalu berusaha untuk yang ngejaga konsentrasi, fokus di jalan juga ya kan. Sih gua kalau di Red Brotherhood itu ya gua kan memang sweeper. Jargonnya kita juga no one left behind. Nggak ada yang boleh ketinggalan di belakang. Itu yang selalu kita coba jaga kan. Dan komitmen gua sebagai sweeper itu yang jagain itu. Nah, nggak tahu itu amanah ya, alhamdulillah semuanya sampai tanpa ada apapun gitu. Ya ngelihat seperti itu, akhirnya gue ngebut dari belakang tuh, gue nyamperin Yosi gitu. Lu kenapa begitu ngeliat? Allah Rabbi, ngelihat mukanya tuh udah berubah jadi abu-abu, bukan pucat lagi, abu-abu. Miru dan dia nggak bisa nafas emang katanya. Gue kejar Sultan, bang kita berhenti. Kenapa? Yosi ada trouble. Kita berhenti balik. Itu ada kantor polisi. Kita bahas ke situ. Oh si Om Yosi udah diamanin. Belum. Iya. Jadi belum nyampe ke kantor polisi. Gue suruh berhenti. Gue bilang sama Joseph, sama Ji, jagain tuh Ji. Jos, jagain tuh. Di situ mereka ngeliat mukanya Yosi itu udah kayak abu-abu gitu. Ya udah pucat lah ya. Bukan pucat lagi udah. Gitu. Abu-abu kayak orang kecekik. Dia nggak bisa ngep gue. Udah di situ. Selesai balik dari situ, bacain Al-Fatihah, bacain ayat kursi, gue tepuk, Allah Rabbi, boom, hilang. Gue merinding men. Dia mau bernafas susah, udah, bawa Jos, dia dibawa ke kantor polisi, motornya tinggal di situ, terus baru maka kita masukin motornya Josi, kita bawa ke kantor polisi, kita kasih air minum, kita ini begitu, ya kita izin sama Pak polisi di situ, Pak, mohon istirahat sebentar, mau izin istirahat sebentar. Silakan Mas. Ada yang seru ya? Enggak ngeledek ini, ada yang seru ya? Lu nggak tahu teman gua butuh oksigen ya kan? Udah ditegep begitu. Itu kan udah masuk daerah Jawa ya, dia Jawanya halus ngomongnya. Iya. Ya kita juga bilang, iya Pak, ada yang seru. Gimana Pak? Di sini ya begitu, kalau di sini. Oh ya, karena mungkin sudah tahu kan. Karena udah jamnya kan, jam segitu. Emang mau kemana Mas? Kita mau ngejar Pak supaya cepat sampai Surabaya, karena kita punya acara di sana. Ya udah, silakan aja istirahat. Jadi ada terasnya kantor polisi gitu ya, kita istirahat di situ. Nah, Josi itu celentang, udah lemas gitu kan, ya kita kasih air minum. Gue coba ya nyoba aja gitu. Gue juga kadang-kadang mikir kenapa bisa gue bacain air, terus gue kasih sama Josi disiramin. Tapi kan memang syariatnya air ya. Air itu kan diciptakan Allah untuk menyempurnakan. Ya kan. Jadi bumi tanpa air juga tidak sempurna. Itulah kuasanya Allah Subhanahu. Jadi ya begitu. Alhamdulillah hilang. Nah itu gue prototin satu-satu. Dilihat gitu ya Om. Itu kerasa nggak sih pas lagi ngeliat, mungkin Om pakai ini apa kayak Sasuke gitu ngelihat kayak mata yang lain. Ya kan ngelihat, oh ini ada nih katanya. Cuma
waktu itu entah kenapa kegambar aja gitu. Oh, tadi ini ada yang begini, tapi ya setelah dari itu masih belum terlalu seru sih karena belum masuk beneran hutannya gitu. Oh itu belum masuk ke hutan itu kejadian itu? Belum terlalu. Welcome to the jungle. Tapi setelah kami lewat dari kantor polisi itu, nah itu yang pergulatannya luar biasa. Ah ini seru nih. Ini nih. Gue jadi kalau touring malam set ketemu maghrib, buka tenda yuk. Memang sebaiknya kita tuh kalau touring itu start ya pagi lah. Mau jam 5:30, jam 6. Harus disiplin. Iya. Ya kan? Jangan Terus- sebat dulu. Sebatnya ini jadi 2 bat, 3 bat Iya, gitu kan. Ya artinya kita bisa mengukur kan. Iya. Kita kan setiap 2 jam sebaiknya berhenti. Karena satu, konsentrasi juga udah mulai buyar, Yap. kita kelelahan, Yap. dehidrasi bisa jadi kalau ini kalaupun hujan, pegel ngadepin hujan itu dengan kondisi hujan kalau kita Wah, dalam pegel, kondisi Om. 2 jam. Asli pegel. Yang kedua itu mesin. Kondisi mesin kan harus kita istirahatkan. Iya. Setangguh-tangguhnya motor gitu, kecuali kalau memang kayak yang pas Dakar itu membeda lah. Beda lah ya. Nah itu kita kan ini kan touring yang dicari bukan kebut-kebutan, gitu. Tapi kan perjalanan yang berarti gitu. Dan kejadian ini juga jadi pengalaman yang berarti karena kita percaya nggak percaya kadang suka ngelaluin dimensi-dimensi yang di luar logika gitu. Dan jujur kemarin waktu ke Dieng ya gue juga ngerasain itu Om. Nah cuman kayaknya kalau yang Om Bomo ini gila banget ya. Itu yang kemarin pas Oh belum. Kalau yang pengalaman kayak gitu belum. Lebih seru lagi kalau kita yang main terabasan. baru kemarin gue cerita. Kebayang nggak yang terabas bener gak? Yang endurance. Dia juga orang terabasan ini. Ya makanya kebayang gitu kan. Gue sih ogah. Kalau Beneran. kita pernah terabasan di Bandung juga kayak gitu. Ya motor-motor terabas itu kan jarang yang pakai lampu. Iya lah Karena Om. ditrondolin gitu kan supaya ini. Ada juga LED yang kecil. Ada juga LED tapi nggak semuanya. Kadang-kadang LED-nya parem. Ya. Iya benar sih. Ya kalau LED parem mah alhamdulillah ya pasrah lillahi ta'ala kan gitu. Coba nyenter, begitu nyenter nanti malah center yang lain. Yang lain. Malah yang di center terbang. Malah nggak biasanya center-center yang metet gitu yang ngeliatin kan Iya. kampret. Waktu itu juga gitu ya, yang mesin motor temen Om di Tomo dari Pangandaran tuh. Saat lagi benerin aja di hutan Tomo tuh. Cuman memang kita pakai korek yang dari dari kriket. Dia gigit gitu, benerin. So tiba-tiba gue lagi pipis di belakang dia, begini hadapannya gitu di belakang. Mental ke belakang. Gue juga jatuh kan gue ke belakang gitu. Bermandi pipis tuh. Iya kemana-mana gitu kan. Waduh kata gue. Mending kalau yang begitu, kalau lagi berhenti, ini lagi jalan ngejembreng. Aduh, ngejamreng. Ngejembreng gitu kan. Jembreng. Ibarat kata kayak ngelewek. Hai. Lagi di sewing ya, di sewing. Hai gitu. Lagi di sewing. Gitu. Yang ngeliatin si Bang Sultan didudukin sama banyak anak kecil itu siapa ya? Lu juga ya? Ya. Kayaknya Didudukin Bang, sama Om Boma ini itu banget ya. setelah kantor polisi ya? Iya. Ya tuh ceritain dong gimana? Maksudnya didudukin gimana? Iya, macam-macam dan jadi Mungkin dia disangka bapaknya kali ya. Karena paling gede dia. Iya, yang paling gede kan dia kan. Gede, Ya, maksudnya empuk, gede banget Empuk, gitu kan. empuk. Gede banget asli bener. om gitu. Susah ya cerita untuk persisnya tuh kayak apa karena gue biasanya setelah gitu ya udah mencoba untuk biasa aja. Artinya nanti kan 2 dimensi yang sebenarnya berbeda. Oke. Tapi kalau kita baca di pembicaraan antara jin dan manusia buku itu, mereka tuh sebenarnya sakit pada saat bisa memunculkan dimensi yang di kita. Oh gitu. Sakit gitu karena dia lompat dimensi. Sakit. Tapi dengan kenekatannya setan itu, nah itulah dia. Oh berarti bener ya kayak Guru Ngaji bilang kalau ketika ketemu sama hal-hal gaib kayak gitu sebenarnya yang menderita itu pihak mereka ya kasarnya sialnya mereka gitu. Iya, karena mereka menembus dimensinya. Tapi kan lebih sialnya lagi kita pas yang ngelihat gitu. Iya lah Om. Ya, Apalagi ngelihat kan kalau dicekek. Ya Allah. ya itu. Jadi kalau aduh ya Allah Ya, asli gue merinding. ya ada orang bilang kunti itu terbang gitu. Sebenarnya Jalannya miring. Kayak ulet kecet gitu. bukan. Berarti kayak krep. Miring. Miring, jalannya miring, nying gitu. Oh miring. Kenapa begitu? Tahu. Gue nggak sempat wawancara sih. Boro-boro mau wawancara, mending ngabur, man. Mukanya rata.
Lo ambil spidol lo gambar mata. Gitu. Bapak ini muka saya bukan kapas katanya. Itu sempat difoto sama security kantor gua. Yang di Yang di kantor basement. gua. Ada fotonya. Hah? Ada fotonya. Kena gitu. Dia malah liatin, gua nggak mau lihat juga bang, nanya doang. Loh, kan tadi lu Iya, nanya. nanya doang. Kalau ada udah. Gua mau lihat juga. Gua Karena liat yang- pasti kebayang-bayang, oh gini kan mukanya. Itu gara-gara dia TLT itu ada ruang pantauan khusus ya, ada ruang CCTV gitu. Nah, itu kan setiap malam ada 2 orang tuh yang di ruangan gitu. Kadang ada beberapa teman-teman yang security yang istirahat kadang-kadang di situ juga di ruangan itu karena ruangannya adem pakai AC apa gitu. Terus pintunya itu nggak bisa dibuka dari luar sembarangan, Oke. harus pakai passcode Iya. atau apa. Sempat sekali waktu anak-anak bingung, pintu bisa kebuka Ada pakai password. pakai passcode, pakai password gitu kan. Iya. Kok pintu bisa blek kebuka terus ketutup lagi. Oh iya kayak iya tahu. Lagi main tak umpet. Beberapa alhamdulillah teman-teman security ini ya karena mereka tugasnya ya untuk jaga keamanan, monitoring atau segala macam, sholatnya ibadahnya juga bagus. Allah lebih bismillah kata mereka gitu kan. Tarik, ditutup, tapi sebelum nutup ada sesuatu Di belakang ya. ini kan pintu nih, tapi di sininya tuh jarak sekitar 20 meter gitu. Kok kayak ngablur gitu kan, ditutup sama dia. Udah dilihatlah dari kamera CCTV, kamera itu goyang-goyang. Kameranya. Iya, kayak TV rusak gitu. Kena Diacak, kena diacak. elektromagnetis gitu. Iya. Iya. Berarti tahu teknologi ya mereka. Iya kan. Nah, karena dimensi tadi lah. Ya, Energi, kalau gesekan ini- Secara energi. logika ya. Iya. Kita bicara secara logika, secara teknologi. Mungkin kalau lihat para Ghostbuster yang di luar itu orang-orang gila Iya yang pakai gitu. alat-alat itu ya kan. Tuh ngacak gitu. Ngacak. Udah. Ada satu memang yang orang yang berani kuat gitu. Keluar dijepret, jepret gitu. Tapi begitu selesai jepret, lari gambar Allah Akbar. Udah pesan sama temennya jangan itu tuh. Iya, gue gitu. gitu. Wah, masuk jepret. Enggak tapi oh ya memang itu mungkin untuk bukti kali ya. Ya. Untuk bukti juga kalau Supaya orang mawas diri. Mawas diri ya. Jadi teman-teman karena di masing-masing basement itu B1, B2, B3 gitu. Itu ada yang jaga kan, ada security yang jagain. Jadi untuk mengingatkan teman-teman itu ya, karena ada kejadian yang jaga orang baru nih masuk ditaruh di B2, malam kedua jaga ditongolin. Asli lo besoknya ngundurin diri. Kagak ngomong apa-apa, ngundurin diri karena dia tahu dia bakalan sebulan di situ. Udah gua resign Nyerah cukup. gitu. Terima Dan kasih nggak ya. pakai ngomong gitu. Iya, Artinya kalau makasih, dia pakai gitu. ngomong kan enak. Bisa Kenapa? rolling Iya. gitu kan. Ini nggak ngomong langsung cabut. Cabut terus demam seminggu. Ada. Terbayang-bayang. Seminggu dong demam ya kan. Nah, kalau ngomongin masalah perjalanan, si Bang Adnan juga pernah. Kalau dia di Di hutan Tinombala. Tinombaya, Oh, iya. Tinombala, Hutan Tinombala Sulawesi Utara. Sama karena kan dulu Sulawesi. pernah ada pesawat jatuh. Jadi gue memang nggak tahu sebelumnya nggak tahu Tinombala itu apa gitu Oke. kan. itu emang serem ya? Wah, Nggak tahu jadi awalnya lagi di Tinombala aja lihat. Ada. gue dari Gorontalo ke Tinomba. Itu lewatin hutan Tinombala. Oke. Waktu tempuhnya itu sekitar 14-15 jam kalau nggak salah. Jalan lurus tuh. Buset. Kita pagi kan, pagi. Seperti yang tadi gue bilang, sebat. Sebat Dan ya. karena Kan? jalan jam 7 kalau nggak salah, jadi jalan jam 10. Udah, Itu berapa terus batang itu? Iya. malam lah sampai situ. Malam, tiba-tiba gue tuh dari belakang kira-kira 4 motor dari belakang, tiba-tiba yang paling belakang ngebut. Naik Persis yang belakang. 6,5. Oke. Udah gitu kan. Pas sampai dari lewat hutan tuh kita kalau nggak salah ngopi, kalau nggak salah gue lupa, cerita, kita nanya kenapa Kang, gila tadi gue mau nabrak anak kecil, dia ngerem shoot gitu kan, terus anak kecilnya jalan, orang tuanya nyambut, udah jalan, si Akang jalan nih, set,
Dia berhenti, ini kan hutan. Dia nengok tuh gelap gulita. Oke. Langsung dia langsung gitu langsung. Oke. Itu mah jelas-jelas nyebrang gitu ya. Dede, hati-hati, ada motor 6,5 ya kan? Iya mama, nengok ke belakang, hilang. Nah, terus yang kita ada jauhnya ada mobil backup. Iya. Waktu itu mobil Kijang, kalau kita sewa mobil dari Manado, kita order sampai Makassar, ikutin di backup di belakang. Terus? Nah, sampai Makassar, gue baru tahu dia cerita itu setelah kejadian si Kang Cecep. Jadi di belakang ada anak Ribon, namanya Yusuf. Ternyata si supir itu bilang, iya setelah itu si Kang yang paling belakang itu yang naik RE hitam katanya. Detail ya? ya? Ada yang nemplok katanya. Oh, kenapa mereka suka nemplok? Disangka kita Gojek. Kenapa bikin di RE lagi? Iya, mungkin hentakan yang bikin corny. Nemplok. Ya, dia Getarannya enak kali. ngomong dia, iya. numpang. Iya, makanya kenapa Getarannya motor gue yang belakang itu sengaja gue kasih tralis biar sakit. Biar gak ada yang lupa. Iya, biar gak ada yang numpang anjir. Dan aduh, Nah setelah itu baru gue buka-buka Tinombala. Ternyata berapa pesawat Ya. jatuh di situ, Ya. ada pembersihan apa? di lokasi yang Iya. pas jalur Iya, di hutan jalur itu. pembangunan itu. di hutan. Oh. Jadi terus ada pembersihan etnis kalau nggak salah di situ. Oh. Yang Iya, ditembakin mati lah, nggak ngerti lah gitu. Ya, Oh pantas gue. itulah. Kalau kayak itu kan hutan Tinombala, ternyata jalur kita yang lewatin itu kalau nggak salah itu dari ceritanya saudara gua yang di Surabaya waktu gua ketemu itu jalur pembantaian PKI. Dulunya. Oh iya Bakitan betul. Ya, jalur Dan pembantaian itu di PKI. gunung itu ya? Iya. Pas di gunung itu. Jadi ini tempatnya unik. Sebelah sananya laut, Laut. sebelah sininya gunung. Gunung. Yang kata apa? Pres bilang kayak Kalau zaman Jurassic Park. pagi Iya. itu kita jalan kayak bukan di Indonesia. Iya, Kalau gue bilang kayak Cakep Jurassic Park. tapi ya. auranya tetap nggak enak. Adem. Hutan nutup sih. Hutan. Iya. Nah itu, ya itulah dalam perjalanan waktu ini akhirnya terbongkar semua tuh setelah kita sampai di Surabaya. warung yang di hutan. Oh, warung di sana. yang di hutan. Yang jam 5 lewat itulah gitu kan. Pada terus si temennya siapa sih namanya ya lupa gua itu. Yang satu lagi bukan si Josi. Johan. Johan. Bang, tadi lu lihat nggak bang ada motor lewat tapi nggak ada orangnya? Iya. Hah, motor lewat gak ada orangnya? Motor bebek lewat ngek gitu. Begitu dilihat Papasan gitu, beneran Iya. papasan? gitu. Terus hilang. Si Johan kan di depan. Iya. Sama Yosi itu di depan. Ya, gua bertiga tadi itu kan. Set lewat. Gua iseng aja gitu begitu. Allah. Set lewat gua lihat gini. Sambil baca ayat kursi nih terus gitu kan. Ya Allah Rabbi, ya Allah. Makin kencang tuh ayat kursi, makin kencang tuh ayat kursi. Nggak ada orangnya. Ini motor doang. Gila, Begitu sampai di belakang hilang. Oh. Nah, terus gua kan kalau spion memang sengaja gua jaga gitu, karena kan gua ngejaga 2 orang juga tuh. Iya. Dan Ya. spion lebar lagi ya. Ya maksudnya Iya. view-nya Oh, lebar lah. gede. Ngeliat, ini anak kenapa pada ngebut-ngebutan di belakang itu, Pak? Susu-susulan. Iya, susu-susulan gitu kan. Antara Sweeper paling belakang susu-susulan. Bodoh amat. akhirnya Bodoh udah, amat gue katanya. maju gitu kan, gue bilang gitu. Joseph nggak cerita, Aji Iya, belum iya. cerita waktu itu kan, udah set gitu. Sampai di kantor polisi pun belum ada yang Belum ada yang buka. cerita. Gitu. Cuma karena itu aja si Yosi kena itu, kayaknya pada mendalami sendiri apa yang dialami gitu. Iya. Nggak cerita padahal pengen ngomong gitu kan. Tapi takut. Takut gitu ya. Gua perjalanan masih jauh gitu kan. Entar pulangnya juga lewat situ. Oh enggak, Oh enggak. Pulang towing. Oh pulang going ya. Untung. Udah pada tobat lewat situ kayaknya gitu kan. Nah, pas itu gue bilang sama Joseph sama Haji, udah maju biar gue digantian di belakang. Pada seneng banget ngebut dua-duanya what gitu kan. Ya nggak ditinggal juga. Enggak sih, tetap kejaga sebenarnya. Oh, iya. Tapi kalau gue sebagai sweeper selalu agak ngejaga jarak supaya gue bisa mantau. Iya. Ya kan, mantau lupa
hilap kalau itu udah jam segitu terus di hutan yang penuh dengan aneka ragam Ya, satwa budaya dan keanehannya. ya Allah. Cakep. Oh si Jos itu dia ngelihat ada motor di belakang. Ya, ada yang betul. ngikutin. Kayak ada yang ngikutin gitu. Dia pikir Aji, pas dia Aji di depan gua gitu. Ini kan justru Aji. Nah, ketiban gua di belakang, gua yang ngerasain. Set gitu. Gua nunggu. Kan kadang-kadang ada tuh lampu yang terang itu pas lewat pedesaan gitu kan. Iya. Mau lewat pedesaan tuh kan udah ada lampu mulai gitu ada kan, lampu. Kebetulan kalau gua lihat waktu itu kayak ada tempat parkirnya truk gitu lah. Nah, lampunya sorot. Lampu sorot gede-gede, gue bilang ini orang gila kan ngapain ya pakai lampu sorot kayak gitu kan. Gue mikir dalam hati mungkin karena itu supaya jangan terlalu inilah gitu ya. Ya jadi kalau orang Medan bilang ya apanya itu digitukan lah apanya kan gitu. Supaya bagaimana lah gitu kan gitu. Nah begitu mau mendekatin itu, gue ngelihat setelah pengkolan, kita pengkol begini, ini jalan mau lurus, begitu lurus mendekati lampu yang terang, hilang. Zep, hilang aja. Gue pikir begal. Iya kan, memang sih yang paling kita takutin kalau perjalanan kayak jauh gitu, itu ya begal ya. Hilang. Gue pikir mandek di pengkolan. Tapi gue mikir lagi belakangan, dia udah sempat mengkol. Tapi kok hilang? Ah, sudahlah, lanjut lagi. Lanjut lagi, nggak jauh lanjut. Nyeng, ada yang nyebrang. Oh, nyebrang juga. Nyebrang lagi saja. Tapi itu biasanya rata-rata yang suka bikin kecelakaan. Kadang gini, kita lagi bukan kagok lagi om, orang kaget. Takut. Dan jarak mereka nongol nih, ini kurang ajar nih. Saya pernah ngalamin juga teman kayak gitu, tiba-tiba jatuh langsung buat gitu. Jadi jaraknya kalau misalnya 15 meter kayak gitu kan kita masih tahu. Ini jaraknya 3 meter katanya, tiba-tiba begitu. Ya kalau dipikir secara normal kan ya orang juga mikir gitu. Tapi yang kedua kita mikirnya ngapain ada orang di hutan tiba-tiba. Ya, tapi kadang Kalau kita orang- bersima dulu nih. Iya. Kita kasih jalan dulu gitu kan. Iya, Pas udahannya baru kita. Sadarnya telat gitu. Sadarnya telat. Kita langsung gila kan. Ya untuk ke Dieng aja, coba bayangin aja di tengah hutan kayak gitu, pas tikungan begitu Lu kan ikut ada dia orang. ya? Enggak lihat tayangan aneh. Kan gue padahal yang setelah ada yang jatuh tuh, gue duluan. Paling depan ada beberapa orang, tiba-tiba gue tinggal berdua. Yang satu juga nggak tahu, jatuh juga. Sebenarnya. Jatuh lu gak? Yang Anak Black baru Steel kan, Black Steel 1. Bukan Pertama kan yang Si begini ini nih. si Iqbal. Iqbal. Iya. Yang pertama gini-gini Iya. kan, bilang, wah gue udah batin jatuh. Bener jatuh. Jatuh. Nah terus ada satu lagi, pas yaudah duluan gitu kan, gue jalan berempat. Tiba-tiba pas sampai penginapan gue tinggal berdua. Nggak tahu dia jatuh lagi, yang diminta tolong. Iya, gitu. si Iqbal. Kesian itu. Jatuh masuk got. Masuk got om itu kesian, gak ada yang nolongin. Sekali ada yang nolongin cuma diliatin. Iqbal kan wati-wati jangan cerita. Lu cerita di biar dia ini biar Didatin naik. bisa didatin. Tapi memang itu lucu banget. Gue kan gila, gue minta tolong. Itu gelap segelap-gelapnya. Begonya gue karena motor nyala, gue matiin katanya. Kalau udah dimatiin di starter lagi gak bisa kan, itu gelap banget gue. Gelap banget sumpah, gue pengen nangis katanya bener. Gak ada siapa-siapa. Ada kali 25 menit baru nongol tuh orang. Sekali yang minta tolong cuma diliatin doang katanya. Nggak ditolongin. Nggak juga. ditolongin. Terus kondisinya gimana? Gue nyangkut katanya. Nah itu Om Boma, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita nih selama perjalanan punya rasa sensitif yang besar gitu, punya rasa ketakutan gak sih? Maksudnya ketakutannya kayak gini, gue takut nanti diikutin, udah pulang jauh ya kan? Terus nanti saya minta dianterin ke sana, naik Gojek sono. Udah langkung. Ih, males banget bener. Ya apa ya, kalau gua selalu mencoba mengambil sisi positif dari kondisi yang paling negatif sekalipun. Iya. Belajarnya itu ya belajar dari banyak-banyak senior lah waktu itu, bahwa ikhlaskan karena Allah yang menyarankan kita untuk melakukan hijrah. Dengan hijrah itu kita mengalami banyak hal ya, kan? Apapun Yang itu ya. kita petik. Iya betul. Kan, gitu. Yang negatif menjadi pembelajaran bagi kita, yang positif kita lanjutkan untuk tetap menjadi sesuatu yang positif. Kan? Iya, iya. Ya jangan dipikirin, karena keasikannya riding dan hijrah tadi itu jauh lebih bermakna. Iya, Cuma ya setelah itu kita harus jagalah gitu, mendingan
ya udahlah selambat-lambatnya jam 7:30 gitu, udah mondok mau di mana gitu. Iya, jangan maksain lah Jangan kasarnya maksain gitu ya. gitu, jangan maksain diri. Lagian apa juga yang mau diiniin gitu. Nah, ya sudah, dari situ itu aja. Ya itu tadi setelah yang kejadian-kejadian gitu tuh baru yang tadi gue bilang tuh Jos sama motor, kita motor cc gede. Iya ya. Jos sama Aji itu motornya bulat yang 3,5 udah dirombak jadi Oprek, kayak trail. Korek. Iya. Korek. Ya kan kenceng. Motor gua lagi 500 tapi nggak standar. Iya. Ya kan. Mau ngejar tuh orang berdua kagak bisa. Kayak ngeden. Ngeden gitu kan. Tapi gue sendiri ngeliatin antara Jos sama Joseph itu udah ada yang narikin motornya. Kayak ditarik-tarik gitu. Gua klakson, gua dim, gua klakson, gua dim terus sambil ini surat Ayatul Kursi itu terus gua bacain gitu. Kayak nggak ini, akhirnya gua gemes gitu. Allah ya Rabbi, bismillah, Allahu Akbar, gua takbir sampai berapa kali. Cus, gua lepas, gua samperin tuh, gua klakson sekenceng-kencengnya, gua dim sekenceng-kencengnya, baru terlepas. Baru tuh anak gua ngacir, malah ngacir lagi kan. Wah, seru. Malah ngacir lagi ya kan? Ya karena mungkin, wih, Jadi langsung mungkin gitu mereka ingat. kayak berdua tuh langsung ngeliat gua tuh, oke, angkat jempol. Ini kenapa jadi gua tinggal lagi? Nggak lama gua ngeden lagi motornya, begitu. Nah sempat sewaktu-waktu, sekali waktu gua bisa nyusulin mau ngejar Eri, karena gua ngeliat Eri juga ditumpangin, ngejar Eri. Itu Eri udah deket juga diklaksonin, di ini nggak ngerasa tuh, nggak denger. Padahal knalpotnya paling Paling halus. Nggak kedengar, iya, nggak ada suara. denger gitu. Dia nggak Bisa- denger bisa- kalau bisa gua gitu ya? klakson. Iya. Padahal tuh berisik banget gua gitu. Iya, padahal kok bisa ya sampai nggak. Itu kalau gua Udah rasa ada antara setan dekat tegang. motor gua gitu mencelat kali dia karena denger gua ngelaksonin sama Iya, itu. iya. Itu antara mungkin dia tegang atau dia takut atau Too much fokus atau dibudekin gimana ya? gitu, Nggak tahu juga ya. Tapi itu ada beberapa orang yang memang dialihkan fokusnya, termasuk si Indra itu. Ya, itu Dia udah kebayang. overlap, Overlap kesini. Ya Allah, Iya, itu dia kalau udah jurang overlap amit-amit begitu jangan dan baik. udah hampir nyemplung. Kalau nggak disusul sama dia ditempel, udahan tuh. Udah, Ya, pasti. makanya kita kalau misalkan riding benar-benar kita pelajari jalur, Ya itu ya penting. kan, jalur. Terus target waktu nyampe itu jangan kita maksain diri. Oh ini tinggal 300 meter lagi, tapi 300 meter lagi itu bisa berakibat yang Fatal juga kalau fatal dipaksain ya. buat kita. Karena jalur ini aja, gua sampai berantem di Surabaya. Lu jalurnya sama, beda kali. Oh. Enggak sih, ini kok diceritain ini sampai lihat Google ya bang. Dia datang tuh Ah. nyampe Surabaya, teman-teman pada jalan, dia nyampe kan, gua lagi geletakan karena nggak enak, badan gua gerenyeng setelah nyampe di Surabaya tuh jujur aja gua bilang badan gua ngejegerenyeng karena banyak kejadian yang itu. Iya kayak apa ya, ke badan tuh nggak enak lah Iya, gitu ya. gua lebih milih udahlah gua di hotel gitu, gua sholat, gua banyak pikir, gua banyak ini itu, gua minta ampun sama Allah, mungkin banyak salah kali gua gitu kan. Gue berusaha sedia mungkin nggak banyak ngomong karena waktu terakhir di Pacitan gue juga menahan emosi yang segitu dalam gitu. Ya sudah gitulah gitu. Nah dengan kondisi itu gue kok ngerasa gerenyeng gitu kan, datanglah saudara gue tadi, emang bang lewat mana? Itu lewat jalur yang ini, Pacitan, lewat jembatan, iya, terus nanti ada ini, ada jembatan ini, ada pos polisi, dia digambarin gitu. Oke. Kenapa ya? Dia bilang, gila lu ya, lu lewat jalur situ tuh jalur jembatan PKI, syukur lu kagak ngapa-ngapa. Dia bilang, Wah, jalur alhamdulillah lu Power. pada ada. Alhamdulillah Jalur kita yang 9 tempat orang itu nongkrong, tempat kayak nongkrong. dijaga Allah bener deh waktu malam itu. Gitu, karena kita berpikir bahwa ada saudara-saudara kita yang sudah nungguin, ada ini. Nggak, alhamdulillahnya dari semua itu nyampe melewati itu tuh ya alhamdulillah nggak ada masalah apa. nggak ada yang fatal. Nggak ada. Padahal kita tuh udah sampai riding, udah sampai tidur gitu. Gua aja beberapa kali tuh riding sampai ketidur gitu. Sempat lost gitu ya. Cep nyala gitu kan. Sampai berhenti sebentar cuma untuk basahin muka kita gitu. Belum lagi banyak. Padahal kalau gua pagi di jembatan itu gua foto-foto. Di jembatan itu.
Itu bagus Solusinya banget. bagus. Itu Iya. bagus banget. Keren. Gue Desember kemarin mau bini gue ke situ. Tapi bukan jalur itu, lu jalur tengah. Jadi dari yang atas tiba-tiba begini nih, itu pantai udah. Ya, Ya, itu jembatan. lu yang Ya. ini. Kalau ini kan dia, lu kan lewatnya terus itu. Dari Pacitan, kota Pacitan lurus. Nggak lewat kota gue. Jadi gue tuh Oh, sebenarnya melipir yang lewat pinggir sana dari ya? Solo mau ke Jogja, tiba-tiba bini gue terlalu sebentar nih 2 jam main kemana dulu deh katanya. Pacitan pantainya bagus, anjir. Iya. Ke timur gue bilang, gue di Jawa Timur nih gue bilang. Jadi gue ke Pacitan dulu baru ke Jogja. Buset. Keren. Itu keren. 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 Ya jadi teman-teman, gue kan baru nih gabung sama om-om di Rory nih. Kita adik-adik itu sebetulnya. Ya kan baru. Nah makanya kemarin waktu gue ke Dieng aja gue ngalamin hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya awalnya gak mau cerita sih gitu. Cuman kayaknya seru nih kalau diceritain karena memang ini pengalaman bohong anak motor yang rajin touring nggak pernah ngalamin kayak gitu tuh bohong banget karena gue aja ngalamin gitu. Itu percaya atau enggak ada suara gamelan, ada suara orang kayak pasar malam. Itu benar-benar real kejadian kemarin waktu ke Dieng. Nah, om siapa yang di Bekasi celetuk lah di pom bensin. Lu denger nggak? Wah iya om, bener, gue pikir gue doang yang halu, ternyata enggak gitu kan. Gue percaya, makanya ini kan kayak Om Adnan udah kemana-mana gitu kan, udah sampai ke mana om? Yang paling jauh? Sulawesi. Flores. Itu di Flores ada apa? Nggak, Flores Ya, justru yang aman bagus ya. lah aman. Tapi yang paling horor di mana om? Yang pengalaman om deh. Rute Ya, yang itu Tinombala. itu Tinombala yang paling horor banget. Seluruhnya nggak. Iya, kalau gua sih karena terjadi telekomunikasi terus kebanyakan Udah pasti ini ya om ya. kebanyakan Kemana-mana ke daerah. alhamdulillah dari gitu Sabang kan. sampai Merauke gua di jalan darat Tuh. semuanya. Paling serem di mana, Bang? Paling serem di mana? Paling Kalau serem deh. jalanan. Iya. Yang mirip-mirip itu adalah Sumatera, Kalimantan. Ya, jangan gitu dong, gua mau jalan Sumatera. Kan ya. Jangan gitu Iya, dong. Sumatera. Wah nggak ada nih. Hindari jalan malam di Sumatera. Nah itu. Kalimantan begitu juga, ya kan. Berarti Area yang tepatnya daerah mana kira-kira? Waduh. Yang Kalau paling Sumatera Lahat. tuh panjang. lahat, kita lewat lahat nanti. Iya, makanya Jangan malam. Usahakan jam 5 sore udah mandek deh, udah ke penginapan aja, gitu. nah kalau misalnya tengah-tengah jalan 4:30 nih kita belum dapat penginapan kayak gitu. Memang kayaknya kita harus bawa ini. Sebenarnya enggak, sebenarnya hal itu bisa kita hindari pada saat kita buat rute. Ya. Oh iya. Makanya buat rute itu benar-benar matang. Ya kita harus memprediksi bahwa kalau misalkan kita buat plan itu seandainya ada trouble nih gimana gitu. Makanya harus ada mobil backup yang bisa towing gitu, yang bisa ngikutin. Jadi kalau misalkan kerusakannya berat, mending angkut, bawa. Jangan Itu dipaksain yang lah kita ya. biasakan di Redbro. Kalau itu. Oh iya, tadi lupa kita terangin bahwa kalau Bang Boma ini juga presiden dari Red Bro. Ih, mantap. Dia juga advisor dari Royal Riders Indonesia. Jadi emang kelotokan sih, kelotokan. Orangnya juga foto. Iya, kelotokan orang yang maksudnya. Ya, makanya- bukan pengalamannya. Makanya nggak salah yang muda ini mencari ilmu sama para senior. Gue nggak bilang tua ya om ya. Iya, dia Iya, senior. senior. Gua kan masih Gitu 28 tahun. Gue 23. Tetap gue di bawah. Gue tetap di bawah. 28 gue 23. Gua nggak, karena apa ya? Gue nggak begitu setuju dengan kata-kata kita belajar dari yang senior, karena sebenarnya gue waktu itu belajar dari senior. Cuma senior itu bilang, gue sendiri masih belajar, Pak. Sampai belajar itu sampai dengan sebelum kita masuk liang lahat. Iya benar. Itu kata dia. Itu yang menggugah gue bahwa oh iya, jadi janganlah berlaku sombong dengan kondisi bahwa kita tuh sudah melakukan perjalanan kemana-mana. Tapi itu perjalanan gua pertama kali terjauh. Gua ketemu dia, nangis gua. Kenapa? Nangis gua. Kenapa Bres? Kok bisa nangis? Macam-macam lah. Orang bercandanya Bres gua bisa nangis. Jadi Kok bisa? Nangis semuanya nangis masalahnya. Serius? dia itu ngomong Kenapa? sama gua karena itu perjalanan dia yang pertama paling jauh. Oh, Cuma pada iya, saat iya, itu iya. gua bilang, Don, First, ya nanti first banget ya. setelah lu melewati ini, Iya. ya bisa jadi lu Ketagihan. ketemu momentum dan lu bisa ketagihan. Asin lo mulut gua. Iya sih. Dia Emang. jalan sendiri setelah itu. Emang Orang gatel. tua jangan dilawan lah udah. Janganlah. Dengerin aja. Janganlah. Daripada kita dikutuk jadi batu. Ya memang
ya itu dulu yang gue alamin gitu. Gua pertama kali jalan, waktu pertama jalan itu, Heeh. gua sempet rada kesel sama dia. Ini orang tua, senior, paling lama di motor, tapi nggak pernah mau ngelit, nggak pernah mau di depan, selalu di belakang sweeper. Iya. Apaan sih? Pekerjaan paling enteng kan, Iya. nangis gua. Gua bilang RC itu bullshit. Yang paling kuat, paling bener, paling jago itu sweeper. Karena dia harus make sure semua timnya itu nggak ada yang Dia karena tertinggal. dia orang yang memang mantau dari ujung depan sampai ujung belakang. Tanggung jawabnya juga besar. Besar, dia ngelihat jalur, dia ngelihat orang person by person. Ya gue belajar banyak dari dia. Makanya sampai detik ini gue mau jalan, mau riding kemanapun, gue nggak pernah mau di depan. Iya. Gue pasti paling belakang karena gue ngikut dia. Iya. Kejadian toi ya. Kejadian tadi. Kejadian. Ya banyak lah, gue Oke, masih ini harus di fresh. belakang. Ini kocak nih. Perjalanan terjauh. Terjauh. Dan Pertama. itu bener-bener Pertama. kan momennya Pertama dan ya kedua. emosional. Iya. Ternyata gua nggak punya pengalaman naik motor, tapi Nyampe. tiba-tiba gua bisa nyampe ke satu spot yang menurut gua ini sangat jauh gitu loh. Iya. Itu gimana? Dari mana ke mana gitu maksudnya? Gue dari Jakarta udah ngomong sama Bang Boma, Bang, gue kalau nyampe Bandung gue nggak kuat, gue udahan ya. Iya. Iya, kata dia. Oke. Nyampe Bandung, nyampe Jogja, dia nempel gue mulu nih, semangatin. Iya, apa. iya. Dia selalu ada di belakang gue gitu, Ah. karena dia tahu gue newbie kan, Iya. Sama ngantuk kan. sama ngantuk kan. Kalau udah mulai mundur dikit, digepel apa deh? Iya. Ya, Ayo, kemarin ayo, dia ingat, ayo. lu tahu nggak ke dia baru sampai Cirebon, Bang, gue ngantuk nih. Baru sampai Cirebon Baru udah ngantuk. sangka perjalanan. Iya, terus Ya jadi maksudnya goals gue nyampe Jogja pada saat itu udah terjauh seumur hidup gue. oke. Bener gak? Jadi Iya kalau sih. nyampe Jogja udahan juga gue Iya, prestasi buat gue. Bener, Tapi dia bener. selalu semangatin begini. Benar. Nah itu bedanya gue mau belajar dan gue mau nanya gitu. Iya. Gue nggak malu lah. Iya. Gue ngeliatin semua teman-teman gimana sih ridingnya bla 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 bla. Cara Akhirnya gua di ketahuan jalan lah, ya kan, cara kita komunikasi dengan motor. Karena Iya. kan kita juga komunikasi Om ya, betul ya, sama motor. Iya. Terus komunikasi kita sama alam gitu kan. Karena Iya. kalau misalnya kita terlalu ya itu jumago, terlalu sombong, biasa gue lewat jalur sini, tiba-tiba mejus. Iya. Dan perjalanan itu lengkap. Jadi setelah Pacitan kita kan misah. Gue ketempuhan jadi sweeper. Diamanatin sama orang ini. Coba udah Lo ngetes jadi- itu ya Om ya. Sok mangga. Iya. mulai berani. Dia memang ngedorong gue untuk stay, lo jagain Eyang, lo jadi sweeper. Adnan nih sering juga keluar, lo nggak pernah ngeliat di mana gitu? Enggak, alhamdulillah. Baca kalau mau main kayak gitu mah nggak usah harus keluar gitu. Tapi kalau mau Aja. datang ke workshop gue monggo, itu mengganggu sekali. workshop itu. Oh, tidak lah. Kalau dia udah dikasih kayak tahu kayak gitu enggak deh. Pernah dengar nggak yang begal diseret, dibakar sampai mati? Oke, pernah deh Yang di masuk. Jalan Ceger, Iya. itu depan pintu workshop gue. Astagfirullahaladzim. Nah malamnya penjaga workshop gue itu digangguin sampai akhirnya dia tunggang langgang pulang ke Bogor sampai lupa pakai sendal. Workshop ditinggalin kosong. Lihat apa itu? Om? Diketawain sepanjang malam diketawain. Full. Sampai dia nggak tahan. Soalnya itu tanah lebar, 600 ada pohon di depan. di belakang pohon nangka. Itu sebenarnya tempatnya dia. Aduh. Kalau adik gue gue, merindingnya di sini sih, males Jadi gini, banget gue. kalau gue lagi produksi untuk panggung gitu sampai tengah malam sampai jam 2 gitu. Adik gue yang suka di situ. Ya kita orang produksi mah udah begadang lah, udah pasti gitu Enggak, kan. maksudnya masih di workshop nih, Ah. belum pindah ke venue. Kalau adik gue hebat. Dia ganggu, dia diketawain balik sama adik gue. Dia garuk-garuk, ditantangin, keluar lo. Disamperin sumber suara ke belakang, disamperin sama adik gue. Ih sumpah Om, gue merinding Om. Oh, adik gue gak ada takut-takutnya, gue juga bingung. Asli. Gue pengen punya nyali gitu kan. Beneran itu. Baru kemarin ada suara di akhir video aja gue langsung jiper. Itu mungkin dari situ tuh banyak kalau mau balik kita petik ya. Satu, libatkan Allah dalam setiap urusan. Iya. Setiap urusan kalau kita udah yakin, hakul yakin sama Allah, insya Allah walaupun kita nggak takut. Jangan kata ini, ya emang awal-awal gue kagak ngacir apa yang kayak gitu. Dulu gue ngalamin waktu gue kerja di di Pekanbaru, itu di Toyota Rencar, kalau pernah dengar Trek gitu. Trek, Toyota iya, Rencar. Trek, Nah iya. itu baru buka di Pekanbaru dan gue yang tempat di sana.
nganternya itu jalurnya kan cakep tuh ke Riau Andalan Pulp and Paper itu, RAPP. Bayangin kita jalan itu tuh harus tiba-tiba ngirim mobil gitu ya, jam 4 sore. Jam 4 sore, pulang bisa malam. Iya, karena Lewat jalur situ. Waduh. Sekali waktu ya kita bawa pulang mobil ya. Gua bawa Ada jalan lalu nggak? bawa ke sana tuh ada sekitar 10 unit. Baliknya itu kita bawa 3 unit. Oke. Nah, dilalah anak-anak Pekanbaru itu 2 mobil itu full. Yang gue bawa tadi itu kan, tadinya kan gue satu kantoran sama anak ACC, Astra Credit Company. Nah, tiban gue cuma berdua, sama security kesayangan waktu itu, yang dari Pekanbaru. Berdua, pulang lewat sono, begitu Panas dingin gua. ini udah merinding kan. Kijang petak, kijang kelapa gitu kan. Yang kalau misalkan digas tuh gendeng gitu. Karena mobil ganti sementara GS gitu kan. Ngik. Yang 2 masih lumayan lah bawa, walaupun itu mobil perlu diservis itu. Ngik. Udah. Yang 2 udah jauh gitu, kita tinggal belakangan, rada-rada ngeden waktu itu. Rada-rada ngeden, gua turun, udah dikit. Udah, habis itu baru lancar lagi. Nah, itu tuh waktu kita mulai jalan lagi, si security bilang, kayak ada yang aneh. Gue bilang gitu, kayak ada yang aneh. Gue gak berani ngeliat kaca spion itu kan. Ya Allah, Rabbi, merinding terus gue. Begitu ngeliat ke belakang, di belakang lu. Aduh ya Allah. Ya Allah, Rabbi, itu baca ayat kursi bolak-balik. Mungkin di saat awal karena baca ayat kursi itu gugup gitu ya. Ya itu tadi. Setan itu pengaruhi gitu kan. Iya. Pikiran Pikiran. Enggak hatam gue baca ayatul kursi. Akhirnya begitu lewat masjid, berhenti gue depan masjid. Mampus lu ya, sok. Dia masuk juga. Iya, mau masuk juga gila lu. Ingat gue belum sholat isya. Melipir masuk sholat isya. Terus waktu masuk penjaga masjid ngeliat, kenapa pucet banget bang, dua-duanya kayak gitu kan. Iya pak, tadi ngeliat yang aneh di mobil. Itu yang jaga masjid langsung nyamperin mobil, kaca mobil digetar aja sama dia. Allahu Akbar. Cupret, kata kayak ngilang gitu. Kita ngeliat tuh dua-dua gitu. Pop gitu. Jadi kayak ada bola lampu. Meletup gitu. Meletup gitu ya. Gitu. Udah, habis itu kita wudu, kita selesai sholat, zikir di situ. Gua balik lagi coba baca ayatul kursi kan. Dengan kondisi kekuatan tadi akhirnya kita udah full yakin dengan Allah gitu. Ayatul kursi kan nggak susah ya bacanya. Tapi dalam kondisi itu gugup dan nggak tamat-tamat Nggak gitu. Ya? tamat-tamat, ngulang mulu gitu. Ini kenapa begini gue ya gitu. Nah begitu udah selesai dari situ, aman lah. Aman bukan dalam arti kata aman, bukannya kita nggak ditompangin. Lagi. Tadinya 1, sekarang 3. Gila 3 bawa temennya. gitu kan. Nah tapi dengan tadi setelah kita sholat tadi itu enak gitu ya. Baca ayatul kursi, sekali baca ayatul kursi 3-3-nya kayak bola lampu meledak lagi. Loh, coba kau lihat, senggol tuh kan, security saya kan tadi. Udah dari situ udah balikin aja, hidupin radio. Yang tadi yang hidupin radio nggak tahu tuh suara apa aja, berasa kayak Kayak nggak ada sinyal gitu. bukan kayak cewek begiki kan. Ay. Begini hidupin, hikik. Ya Allah berarti ini. Gue salah nih, jangan pakai celana pendek nih. Pakai celana panjang gak kelihatan. Gila merinding gue. Bang, Cukup dah. sebenarnya kalau kita lagi jalan nih naik motor sama rombongan, terus ngelihat apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kita muslim, zikir lah. Makanya kita tuh selama perjalanan selalu gue biasanya itu begitu. Jadi mulai start, baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi, pasrahkan diri sama Allah. Terus pas jreng gitu lihat itu Ayatul kursi. Kalau kita tuh sudah terbiasa, jadi otomatis itu kadang-kadang. nah terus si makhluknya perlu dilihat apa tidak perlu dilihat atau gimana?
Atau kita cuekin aja atau gimana gitu? kalau udah kayak gitu cuekin aja. Ajak foto. Ya Allah. Ajak selfie. Ya, Kalau yang doyan selfie ya serah. kalau berani. Kalau nekat. Kalau nekat. Nah. Gitu. Kalau Kadang kan orang gini malah diliatin jadi hilang fokus gitu. ya bukan malah hilang fokus, kita bisa kemana-mana. Itu Oh, yang iya? bisa kadang-kadang orang masuk ke jurang. Itu yang bisa Itu yang memang mereka harapkan gitu ya. Si makhluk itu harapkan ya. ya destroying lah. Destroying. Sebenarnya mungkin dia nggak niat. Dia nggak niat mungkin. Itu tadi yang gue bilang. Dia lompat dimensi. Apes dia, ternyata dia ngelompat dimensi. Gitu. Ada yang memang setan itu kan macam-macam. Ada tingkat-tingkatannya. Gitu ya. Ada yang memang dia memang niat untuk gangguin. Untuk nyelakain ada ya, Om ya? Ada. Oke. Terbukti ada beberapa kan orang kayak kesurupan atau apa gitu. Nah, itu kalau misalnya pengalaman gue yang teman gue sampai celaka begitu, berarti memang itu termasuk salah satu makhluk yang memang niat untuk nyelakain, yang tiba-tiba 3 meter loh dalam keadaan cepet pet gitu kan. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Bisa jadi dia hanya mau pindah. Gitu. Iya kan, speed dengan dimensi mungkin Pas kebetulan kita sama sinkron, lagi sinkron kali ya. Pas lagi sinkron gitu. Tapi yang yakinlah Allah punya maksud di dalam situ. Mungkin kita harus belajar. Iya, kata temen gue tuh pas jatuh zret, dia kan jatuh begitu, jatuhnya untungnya tuh dia memang syukurnya pembalap. nggak ada apa-apa kan? Iya, untungnya dia pembalap dan dia tahu teknik jatuh yang benar. Yang benar ya. Teknik Buang. dibuang motornya, jatuh, set, dia terlentang begini, tapi dia muter dia muter ke belakang, ya kan? Jadi si jinnya tuh begini nih, pes hilang. Itu katanya gue seumur hidup baru ngeliat, dan 3 meter. Kalau misalnya 15 meter kan ketahuan, kita bisa ke pinggir gitu ya, takut nabrak atau kayak gimana, bener kan? Ini tuh lagi kebut, Nah, cut ini gitu. secara logika kita pikir aja gini. Kalau memang kita ditongolinnya tuh udah jauh dari jauh gitu, udah kita bisa ngeliat gitu, itu niat kan? Atau dia menunggu sesuatu yang gimana gitu, Nungguin kita ada gitu. niat gitu kan. Tapi kalau yang tiba-tiba dia sekelebat gitu, itu kan berarti dia mungkin mau Lintas ya, ya, lintas. apa. Gue sampai keringetan. Oh, sumpah. Gue udah capek ini napasnya. Kalau gue bukan karena apa, karena sering melihat gitu, sampai gue kadang-kadang sholat malam itu minta, ya Allah hilangkanlah itu gitu, hilangkan itu. Tapi kalau gue pikir-pikir nanti bisa jadi Allah punya maksud, ada apa? Ya kayak lebih dekat sama dia. ya, doa itu kan termasuk goib ya. Iya, nggak jauh-jauh lah, baru berapa hari yang lalu gitu, karena istri gue habis operasi gitu. Dan gue kalau tidur kan suara yang gue timbulkan dalam tidur gue itu kan buat orang nggak bisa tidur kadang-kadang. Oke. Tahu Pak. Seriosa. Iya. Wow. Nah, itu dia. Ngegas. Akhirnya anak-anak yang masuk sama bundanya, gue tidur di kamar anak-anak. Iya. Alhamdulillah bisa ngelaksanain sholat malam. Habis sholat malam gue doain emak gue, almarhum bokap gue tidur, mau tidur itu dari itu ada suara perempuan gitu. Bang, Buset. bangun Allah. Ada suara tuh. Iya, bang. Bakso 2 gitu. Gua mikir, Bakso. Itu bakso. ini kan ngeliat jam lagi, masih jam 2:30, kan nggak mungkin tukang setrikaan gue datang Iya. jam 2:30, ngapain nih orang gitu kan, ngintip ke jendela. Pakai ngintip lagi. Iya, bener emang kan ya. banget sih. Ya kan? Dilihat. 2:30 malam ngintip. Sekarang motif orang untuk, karena kebetulan rumah gue kan full desak, ada tetangga Itu kayak Ya, judul lagu kita- apa ya, mendesak. karena pernah Iya. ada tetangga gue itu yang pojok itu kecolongan motor trail itu jam Segitu. 4 pagi. Takutnya kode ya. Ya mungkin dia ngetes ada orang yang bangun ngintip apa enggak. Iya, bener juga sih. Gue ngintip, nggak ada. Tutup lagi, baca lagi doa. Cep, terus ada ya kayak lu gitu, har gitu ya. Allah ya Rabbi, bacain ayat kursi aja tuh, terus bacain ayat kursi sampai akhirnya gue terlelap. Iya. Itu udah jam 3 lewat, sementara subuh 4
3.8 ya, jam 4.38 subuh. Nah itu gue bangun subuh itu segar. Terus habis sujud itu gue bilang, ya Rob, kalau memang ada maksud yang lain, tolong aku yang maha bodoh ini diberitahu, karena aku maha tidak tahu, kalau bukan engkau yang jadikan aku tahu, kan gitu. Ya udah, habis itu anteng aja. Ya ngobrol, gue nggak ngomong ke anak-anak, karena kan itu kamarnya anak-anak kan, nanti takutnya mereka parno atau gimana gitu kan. Terus pas nggak lama itu ada WA-an dari grup yang lain gitu, bahas masalah yang kayak gitu. Nah akhirnya anak cerita kadang-kadang mereka sudah kebangun malam. Oke, dengan keadaan sudah tertidur tiba-tiba kebangun aja. Dan itu sering. Ada beberapa kali. Ya akhirnya gue kencengin aja di situ di kamarnya anak-anak. Alhamdulillah anak gue yang perempuan itu ya hafalan Qurannya itu udah sampai 10 juz gitu ya. Gue sekarang tiap malam sama dia, yuk kayak baca di kamar kakak, yuk baca Quran gitu. Dia lebih kenceng baca Qurannya. Jadi kayak waktu Ramadan kemarin tuh dia 15 hari dia udah khatam. Selama 15 hari Om? 15 hari dari Ramadan pertama sampai yang ke-15 gitu. Sehari 2 juz. Iya. 2 juz. Iya, karena dia kan udah 10 juz dia khatam. Cepat aja dibacanya yang itu kan. Ya kalau gua kan setengah mati masih. Alhamdulillah. Ya paling nggak niatan kita bener lah. Gitu. Gua aja Ramadan sepertiga Quran. Iya, ngebut anak gua mah udah susah ya. Dikasih kelebihan dari Allah. Kan dia lihat. Nah itu sering baca. Dimanapun kita, itu yang namanya setan kan ada di mana-mana. Benar sih. Ya sudah berusaha untuk deketin. Itu mungkin kalau gue bilang sih ini ke gue sendiri sih ya gitu, supaya jauh lebih dekat. Ternyata memang kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah tuh nggak ada yang buat kita takut. Yes. Apa yang buat kita takut? Toh kita sadar Allah maha hebat, Benar. Allah maha luar biasa, Allah maha segala-galanya. Itu. Walaupun kadang-kadang tetap bandel. Iya, bandelnya Dikit. masih ada porsi Dikit, tapi dikit. ya kan nggak ini. Oke, teman-teman, ini cerita yang paling seru. Untung dia closing, kalau nggak dia closing gue yang closing. Karena udah gue jujur Udah deg-degan. gue udah keringetan terus ini Keringetan ya. asli ya beneran. Ya maksudnya Om Boma pengalamannya terus dengan Ya. semua apa ya nasihat yang sangat bagus untuk kita, termasuk gue ya, apalagi gue yang sekarang insya Allah untuk mengarah-ngarah yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik gitu kan, pelan-pelan. Karena kalau langsung gue bisa gila, nggak mungkin gitu ya. Bener, banyak ya Om ya yang meninggalkan langsung jadi gila, bener kan? Mendingan pelan-pelan kita pelajari dulu ya kan. Hijrah itu kan banyak banget persepsinya, tapi kalau hijrah menurut gue pribadi ya kita harus mengurangi dosa-dosa, kenakalan-kenakalan kita deh, kita tinggalin dulu gitu sampai kita menemukan spot yang saya pengen banget kayak Om Boma yang bisa tahu Allah itu bisa mendengarkan doa kita atau tidak, bener nggak? Dari setiap perjalanan ya, apalagi hobi kita touring ya kan, hobi kita touring jauh dari keluarga ya kan, Jauh dari orang. jauh dari orang ya, keluarga kita ya ketika kita touring itu gitu ya. Betul ya Kalau Om ya? mau ketemu saudara yang benar-benar saudara, itu bersyukurlah anak-anak bikers. Ya. Karena pada saat kita touring, pada saat kita melakukan perjalanan, kita tahu siapa saudara kita. Ini saudara gue sebelumnya. Mana? Tapi agak rese. Tapi agak rese. Ayo boceng. Oke, Sobat Horny, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau suka. Kalau teman-teman punya cerita horny nih ya kan, horor ini mas seputaran misalnya lagi kerja atau apapun, bisalah komen di bawah. Ntar bisa gabung di sini ya. Kita ngobrol bareng ya. Ya ngobrol bareng, ngopi bareng juga, santai ya kan. Ini podcast yang nggak ribet sebenarnya. Karena gue tuh penakut tapi penasaran. Tapi banyak, kalau nggak kayak gini gue nggak mungkin ketemu sama Om Boma, nggak ketemu. Tapi kan sama- banyak hikmahnya. banyak hikmahnya. Dan kita tahu gimana sih kalau kayak ketemu begitu-gitu. Iya. Om Kita kasih harus tahu dong apa, Soy? para bikers kalau misalnya menghadapi situasi kayak gitu sambil kita closing, kita harus kayak gini. Situasinya gitu. Ya, jangan jumawa. Tadi itu kan Jangan jumawa. itu yang tadi itu Iya, bagus benar. itu jangan jumawa.
satu, be yourself, Iya. jadilah diri sendiri, Oke. sehingga kita dengan jadi diri sendiri kita tidak mencelakai orang lain dan Betul. berusaha untuk menjaga sesama saudara kita, Oke. ya kan? Yang paling penting kalau niatannya benar, innamal a'malu binniyat, ya kan? Kalau kita niatnya baik, insya Allah akan lebih baik. Touring teh niatnya yang baik, mabok wae. Harus mabok jungkel. Geus mabok juga, nyalahkeun motor. Jalan motor. Yang belegu kamu. Padahal yang beleduk mah jadi. Iya, cek nih ya kan. Tapi dah ngeunah. Mabok jalan, jatuh, motor terbalik. Iya, padahal mah kitanya kondisinya. Ya teman-teman Horni ya kan, makasih banyak Om Buma, makasih. Sama-sama. Om Adnan, terima kasih pengalamannya. Ini dia Om Pres. Saya kan bukan host jadi bilang makasih juga dong. Iya, makasih. Rencananya mah cuma bertiga, tapi kita jadi berempat, nggak apa-apa, jadi seru. Mudah-mudahan segmen ini akan terus berlanjut. Ya, Amin ya Allah. informasiin sama teman-teman kalau kita punya segmen di Dani The Man, khususnya Horni. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Kenapa closingnya jadi assalamualaikum? Padahal awalnya nggak sama. Asli gua takut. Langsung mau Gua takut. langsung mau bacaan. Iya, gua mau bacaan takut.